Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat dan para seluruh pemirsa Pemviral TV channel dimanapun berada. Kali ini admin ingin berbagi informasi yang paling penting yang selama ini telah kita tunggu-tunggu bersama terkait dengan passing rate CPNS tahun anggaran 2021 yang secara resmi telah diumumkan oleh Kemenpan RB di kanal YouTube-nya beberapa jam yang lalu ya. Di sini telah ditampilkan uraian poin dan beberapa penjelasan yang bisa kita simak bersama-sama. Namun sebelum itu, kepada teman-teman sekalian yang belum subscribe, mohon kiranya untuk subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman dan rekan-rekan semuanya tidak pernah ketinggalan update informasi dan video-video terbaru dari channel Pemviral TV. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasannya ya. Di sini Kemenpan RB nilai ambang batas SKD CPNS 21 yaitu untuk 7 kategori. Yang pertama adalah untuk penetapan kebutuhan umum ya, itu TWK ada 65 poin, kemudian di TIU dipatok 80 poin, TKP 166 poin, itu untuk formasi umum ya. Kemudian untuk yang kedua, penetapan kebutuhan khusus disabilitas, untuk TWK itu sama ya, masih dalam kedudukan 65 poin. Kemudian di TIU ada perbedaan. Kalau di umum dipatok 80 poin, sedangkan di disabilitas ada 60 ya, dan TKP juga sama 166, sehingga total minimum ya, ini ada total minimum yang dipatok oleh Kemenpan RB adalah 286 untuk formasi khusus disabilitas. Yang ketiga adalah khusus cum laude. Untuk TWK sama, yaitu 65 poin. Kemudian di TIU ada peningkatan ya, karena menurut keterangan daripada Kemenpan RB bahwa khusus cum laude itu dihargai dan tentunya diberikan apresiasi oleh Kemenpan RB, dan tentunya mereka terus diutamakan ataupun direkomendasikan ya, supaya mau bergabung menjadi aparatur sipil negara. Ya, itu di TIU-nya harus mencapai 85 poin, kemudian di TKP 166 poin, dan jumlah minimumnya harus mencapai nilai 311 ya. Menurut keterangan BKN bahwa atau Kemenpan RB untuk SKD ya, untuk passing rate itu kalaupun salah satu ya itu berkurang nilainya ya, misalnya TWK ataupun TIU ataupun TKP ya, namun tidak berkurang daripada jumlah total SKD, maka salah satu bentuk nilai tersebut dapat saling menutupi kekurangan poin yang satu dengan poin yang lainnya. Itu menurut keterangan daripada Kemenpan RB di kanal YouTube-nya beberapa jam yang lalu. Kemudian untuk khusus diaspora itu TWK berada di posisi 65 poin, kemudian di TIU sama dengan cum laude ya, 85 poin, dan di TKP 166 poin, sehingga total SKD-nya ataupun total minimumnya sama dengan khusus cum laude, yaitu 311 poin. Yang kelima, untuk khusus putra dan putri Papua dan Papua Barat itu untuk TWK sama 65 poin, kemudian di TIU mengalami penurunan ya. Di sini sama dengan passing rate khusus disabilitas, yaitu berada pada posisi 60 poin.
Kemudian di TKP masih sama 166 poin, sehingga totalnya adalah total minimum yang harus dicapai adalah 286 poin. Yang keenam, penetapan kebutuhan umum dokter ya. Untuk TWK sama juga 65 poin, di TIU naik ya 80 poin, yaitu sama dengan formasi umum. Kemudian di TKP berada pada posisi 166 poin, sehingga totalnya sama dengan khusus kaum laut ya, dan sama juga dengan khusus diaspora, yaitu berada pada posisi 311 poin. Kemudian yang ketujuh, penetapan kebutuhan umum ABK, rescuer, dan pengamat gunung api, itu TWK berada pada posisi 65 poin, TIU 70, dan TKP 166, sehingga totalnya minimumnya adalah 286 ya. Nah, jadi mengenai skor ya, kemudian jumlah soal, nilai skor, minimal soal benar, nilai passing grade, kita bisa lihat di halaman yang selanjutnya ya. Di sini dijelaskan bahwa untuk TIU itu jumlah soalnya ada 35 butir soal. Nilai skornya apabila betul mendapatkan nilai 5 dan apabila salah mendapatkan nilai 0 ya. Kemudian minimal soal benar yang wajib dicapai adalah 16 soal ya. 16 soal wajib benar untuk dijawab. Dari jumlah soal itu sebanyak 35 soal ya. Kemudian nilainya 80, passing rate-nya 80. Kemudian di TWK itu jumlah soalnya ada 30. Nilai skor yang diperoleh apabila benar mendapatkan 5, sedangkan apabila salah mendapatkan nilai 0. Minimal soal benar yang harus dijawab adalah 13 soal dari total jumlah soal 30. Kemudian nilai untuk passing grade TWK adalah 65 dan passing rate-nya adalah 65. Kemudian TKP jumlah soalnya ada 45 soal, nilai skor ada 5, mendapatkan poin 5 apabila benar ya, benar, dan tertinggi 5, kemudian ada 4, 3, 2, 1 sesuai dengan tingkatan kualitas kebenaran soalnya. Kemudian minimal soal benar yang dijawab adalah 34 dari jumlah soal 45 butir soal. Nilainya 170, sedangkan passing rate-nya 166 ya. Kemudian kalau kita kalkulasikan secara keseluruhan, dari soal TIU, TWK, dan TKP itu berjumlah total semuanya 110 soal ya. Kemudian minimal soal benar yang dijawab antara skor dari TIU, TWK, dan TKP adalah 63 poin ya, 63 soal maksudnya, Kemudian sedangkan nilainya kalkulasi antara TIU, TWK, dan TKP itu adalah 315 ya. Kemudian passing grade TIU, TWK, dan TKP ya apabila digabung secara keseluruhan adalah 311 ya. Penilaian soal TIU dan TWK benar nilai 5, salah atau tidak menjawab nilai 0. Penilaian soal TKP menjawab nilai terendah 1, nilai tertinggi 5, tidak menjawab sama dengan 0. Jadi teman-teman sekalian, mengenai tentang nilai TKP ya, tadi pada saat live Kemenpan RB di channel YouTube menjelaskan bahwa para peserta harus jeli ya, dan harus benar-benar fokus dalam menjawab soal, karena nampaknya di tahun ini adalah soal TKP mengalami kenaikan 166 ya, sedangkan tahun lalu kalau tidak salah sekitar 40 sekian atau 150 sekian ya. Dan tahun-tahun sebelumnya tidak pernah mencapai 166. Namun di sini ternyata untuk jumlah daripada soal yang diberikan bertambah ya, itu menjadi 110 soal. Jadi teman-teman sekalian, mengenai nilai TKP juga sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu apabila
mendapatkan nilai yang benar ataupun soal yang benar secara keseluruhan, itu mendapatkan nilai tertinggi di poin 5 ya. Sedangkan nilai terendahnya adalah 1, dan tidak ada istilah nilai 0 kecuali peserta tersebut tidak menjawab sama sekali. Jadi ini merupakan salah satu peta ataupun tata cara kita, strategi untuk menaklukkan soal-soal CPNS. Artinya dari ketiga jenis kategori soal tersebut bisa kita takar kemampuan kita dalam menjawab soal ya, mulai dari sekarang. Kalau misalnya kita lemah di TIU, kita bisa terus untuk mengasah setiap hari ya, bahkan setiap kegiatan rutinitas kita untuk melatih kemampuan TIU kita dalam menjawab soal-soal tersebut. Kemudian yang kedua, kita juga bisa untuk mengasah dan memperlancar ya, karena kita tidak boleh menganggap remeh soal TKP, karena dari pengalaman sebelumnya banyak teman-teman kita juga yang mengalami kendala ketika menjawab soal TKP ya, karena mungkin di pikiran dia bahwa karena soal TKP tidak ada mendapatkan nilai 0, jadi dia ya artinya menjawabnya tidak tidak secara logika gitu ya, hanya asal tekan pilih saja gitu. Artinya ya ketika dia mendapatkan nilai di TIU yang tinggi, karena nilai TKP-nya tidak mencukupi, ya akhirnya tetap juga tidak bisa untuk lulus SKD ya. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin ini saja dulu informasi yang bisa admin sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya pengumuman passing rate CPNS 2021 ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk lulus tahun ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.